Halo, selamat pagi Sobat Sehat RS Unut. Saya Dr. Kumaratini, spesialis neurologi, konsultan di bidang ilmu pembuluh darah otak. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan bagian-bagian tertentu dari otak tidak berfungsi dengan baik. Ini disebabkan oleh berbagai macam penyakit seperti hipertensi, diabetes, merokok salah satunya. Gejala yang mudah dikenal oleh orang awam kita kenal dengan istilah segera. Jadi segera itu adalah singkatan yang terdiri dari beberapa gejala yang mungkin dialami oleh penderita stroke, seperti senyumnya yang tidak sama kanan dan kiri, jadi pasien senyumnya miring, kemudian gerakan satu sisi tubuh tidak aktif, kemudian bisa juga terjadi kebas pada satu sisi tubuh, ya, kemudian bisa terjadi gangguan keseimbangan dan juga penglihatan rabun yang terjadi secara mendadak. Jadi apabila terjadi gejala-gejala tersebut dan seseorang memiliki resiko untuk terjadi stroke seperti mengalami hipertensi, diabetes, usia tua, segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama karena stroke bisa disembuhkan. Stroke iskemik dan stroke hemorrhagic adalah dua tipe stroke yang kita kenal yang umumnya terjadi apabila terjadi gangguan peredaran darah otak. Stroke iskemik artinya pembuluh darah yang memberi makan otak itu mengalami sumbatan. Sumbatan itu bisa memang pembuluh darahnya mengalami pengapuran, bisa juga sumbatan itu berasal dari jantung. Kemudian stroke perdarahan itu disebabkan oleh pembuluh darah itu pecah, sehingga gejala yang ditimbulkan terjadi akibat adanya darah yang masuk ke dalam jaringan otak. Nah, stroke iskemik biasanya terjadi sekitar 80-85% dari seluruh kejadian stroke, sedangkan stroke perdarahan sekitar 10-15% dari kejadian stroke. Dua-duanya berbahaya karena akan menimbulkan kecacatan dan kematian. Hanya saja pada stroke perdarahan kejadiannya begitu cepat dan biasanya penyebab kematiannya adalah karena tekanan di kepala yang sangat tinggi akibat adanya darah yang masuk ke dalam rongga otak sehingga pasien cepat sekali masuk dalam keadaan tidak sadar, kemudian terjadi koma dan akhirnya pasien tidak bisa ditolong dalam waktu yang cukup singkat. Jadi faktor risiko stroke ada dua, yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi tentu saja usia tua, ya, kemudian jenis kelamin, kemudian penyakit genetik, ras, dan juga riwayat apabila orang tersebut sudah pernah mengalami stroke atau serangan stroke ringan. Jadi riwayat kan tidak bisa kita rubah. Sedangkan faktor risiko stroke yang bisa dimodifikasi adalah merupakan target kerja dari seorang dokter dan juga pasien untuk mencegah terjadinya stroke di kemudian hari. Itu seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian kencing manis, obesitas atau kegemukan, kemudian dislipidemi artinya kolesterolnya tinggi, merokok, jarang berolahraga, banyak lagi yang lain seperti penggunaan obat-obat bius yang terlarang yang menyebabkan pembuluh darah itu sering rusak, kemudian juga alkohol dan beberapa obat-obatan tertentu yang mencetuskan kelainan pembuluh darah. Pemulihan stroke sangat bergantung pada tipe stroke, apakah dia sumbatan atau perdarahan. Karena dua penyakit ini akan menimbulkan perjalanan penyakit yang berbeda. Yang kedua, tergantung dari luas area stroke yang mengenai otak tersebut. Makin luas tentu saja akan menimbulkan kecacatan dan proses penyembuhan yang makin lama. Rata-rata fase akut stroke atau fase di mana kita melakukan penanganan intensif itu adalah 2-3 minggu. Kemudian pasien akan masuk ke fase rehabilitasi yang bisa berlangsung 3-6 bulan. Nah, pasien yang mengalami stroke akan keluar rumah sakit dengan beberapa kriteria, apakah dia sembuh atau tidak sembuh. Nah, kriteria sembuh atau tidak sembuh ini ada juga sembuh yang menimbulkan kecacatan atau sembuh yang benar-benar sempurna. Pada pasien yang kita katakan sembuh, apabila satu, dia memang benar-benar tidak ada gejala, jadi dia pulih sempurna, tentu saja ini sudah kita katakan sembuh. Yang kedua, pasien masih ada gejala, tapi dia tidak memerlukan alat bantu dan orang lain tidak melihat kecacatannya.
Kemudian yang ketiga, pasien mengalami kecacatan, dilihat orang lain, tapi dia tidak memerlukan alat bantu. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya akan masuk ke fase pemulihan yang lebih cepat dibandingkan tingkat kesembuhan yang berikutnya. Ya, tingkat kesembuhan berikutnya adalah pasien di atas kursi roda. Kemudian pasien yang hanya berbaring di tempat tidur, dan yang terakhir tentu saja yang meninggal. Untuk pasien yang dengan kursi roda dan di atas tempat tidur saja yang tidak bisa bergerak, itu biasanya memerlukan penyembuhan yang lebih lama dan bahkan mungkin kecacatan yang sifatnya permanen. Untuk mendeteksi apakah orang ini beresiko untuk mengalami stroke atau tidak, tentu kita harus tahu faktor resiko stroke yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, untuk orang-orang yang usianya sudah mulai di atas 50 tahun, sangat disarankan untuk melakukan screening, terutama untuk men-screening apakah pasien tersebut memiliki faktor resiko. Satu, misalnya cek tekanan darah yang rutin ya di dokter atau di puskesmas. Kemudian cek laboratorium darah seperti gula darah, kolesterol, untuk melihat apakah dia memiliki resiko untuk terjadinya stroke atau penyakit pembuluh darah di kemudian hari. Pertama, kapan kita curiga seseorang tersebut mengalami stroke. Jadi ada 4 hal yang harus kita camkan. Yang pertama, pasien tersebut mengalami gejala-gejala saraf seperti yang ada pada slogan segera. Jadi ada senyum yang tidak simetris, bicara pelo, kemudian gerakan badan pada satu sisi terganggu, atau tiba-tiba kebas pada separuh tubuh sampai separuh tubuh badan, atau kira-kira pasien tiba-tiba mengalami gangguan penglihatan. Jadi kita harus curiga bahwa ini pasien mengalami defisit neurologis. Poin kedua, kejadiannya harus segera atau tiba-tiba. Artinya tadinya baik-baik saja, atau tadi malam bapaknya atau ibunya tidur baik-baik saja, kemudian pagi hari sudah mengalami gejala tersebut. Poin berikutnya adalah gejala ini tidak disebabkan oleh hal yang lain kecuali masalah pembuluh darah. Bagaimana kita tahu masalah pembuluh darah yang mungkin menyebabkan gangguan-gangguan saraf tadi? Jadi pasien ini memiliki faktor resiko stroke. Jadi faktor resiko stroke yang bisa dimodifikasi ataupun yang tidak bisa dimodifikasi adalah merupakan faktor penyumbang untuk terjadinya stroke. Jadi kita harus curiga pada orang-orang tersebut bahwa kemungkinan besar dia mengalami stroke. Untuk pasien seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena harus segera diketahui tipenya, apakah ini sumbatan atau perdarahan. Apabila sumbatan, ada namanya golden period, yaitu 3-4,5 jam pertama. Karena pada 3-4,5 jam pertama kita bisa membuka sumbatan pembuluh darah tersebut hanya dengan menggunakan obat yang dimasukkan melalui selang infus. Namanya terapi trombolisis intravena. Jadi obat dimasukkan ke dalam pembuluh darah balik pasien. Terapi kedua itu bisa dikerjakan dalam 24 jam pertama. Namanya mechanical thrombectomy. Jadi apabila orang tersebut sudah lewat 4,5 jam dan sumbatan pembuluh darahnya itu masih berada di bawah 24 jam, sumbatan itu bisa kita keluarkan dengan menggunakan tindakan yang menggunakan kateter. Ya, kita tarik sumbatan tersebut atau kita hancurkan sumbatan tersebut. Dan untuk yang mengalami stroke perdarahan tentu harus dirawat di rumah sakit karena harus memerlukan perawatan yang bersifat intensif dan tanda kutip siapa tahu pasien memerlukan tindakan pembedahan. Orang sembuh dari stroke itu mungkin dilihat dari gejalanya. Tapi orang-orang yang sudah pernah mengalami stroke, kita tetap harus melakukan pemantauan pertama terhadap penyakit dasarnya. Apakah ada penyakit jantung yang mendasari terjadinya stroke, kemudian apakah ada penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, atau gangguan kolesterol yang mendasari terjadinya stroke. Kemudian pasien juga disarankan untuk minum pengencer darah ya untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Biasanya pengobatan seperti ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, kecuali pasien tersebut mengalami komplikasi dari pengobatan kita sehingga obat tersebut harus direvisi. Jadi seringkali pengobatan pasca stroke adalah pengobatan yang memakan waktu sampai bertahun-tahun.
Pesan saya pada Sobat Sehat RS Sunut, apabila memiliki kerabat atau keluarga yang dicurigai mengalami stroke, segeralah bawa ke pusat layanan kesehatan yang terdekat untuk segera mendapatkan penanganan terhadap penyakit stroke tersebut untuk menghindari kecacatan dan kematian. Kami sendiri di Rumah Sakit RS Sunut sudah memiliki fasilitas stroke unit yang digunakan untuk merawat pasien stroke terutama pada fase akut. Kami juga memiliki pelayanan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang dicurigai akan mengalami stroke seperti poliklinik saraf, poliklinik jantung, kemudian layanan laboratorium dan juga pemeriksaan pembuluh darah otak dengan menggunakan MRI.